SMP Negeri 1 Bawen. Kita akan membahasnya di dalam materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi tentang struktur kurikulum. Apa itu kurikulum? Ya, kurikulum itu semua yang sudah direncanakan dalam proses pembelajaran, perencanaan, sampai dengan nanti penilaian yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Oke, anak-anak, tentunya kalian sudah belajar banyak ketika di SD tentang berbagai mata pelajaran, kemudian juga tentang muatan-muatan di dalam pelajaran itu, termasuk di dalamnya adalah jam-jam yang harus dibagi atau didistribusikan dalam waktu 1 minggu, 1 semester sampai dengan 1 tahun. Nah, itulah yang akan kita bicarakan sekarang, yang intinya di dalamnya nanti ada proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan kapan penilaian dan bagaimana kalian harus dinilai di dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kurikulum SMP Negeri 1 Bawen yang menggunakan kurikulum 2013, dan sudah disusun dalam bentuk KTSP oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Baik, anak-anak, untuk materi hari ini di MPLS, Pak Sur mendapatkan jatah selain muatan kurikulum, nanti juga tentang materi penilaian dan juga materi kriteria kenaikan kelas. Nah, sekarang kalian bisa lihat tentang materi itu di sini. Nah, bisa dibaca? Halo? Bisa. Pak. Bisa. Kita dalam pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 1 Bawen tahun 2021-2022. Alangkah bahagianya seandainya ini tidak dalam masa pandemi, kalian bisa berkenalan dengan Bapak Ibu Guru dengan materi-materi yang berbeda. Di dalam pengenalan lingkungan sekolah, kalian bisa berkunjung ke tempat-tempat di mana di sekolah kita itu ada. Tapi karena ini masih dalam situasi pandemi, kita semua harus bersabar, semua dilaksanakan secara virtual, daring, dan mudah-mudahan ini nanti tidak mengurangi muatan dan pemahaman kalian di dalam mengenal SMP Negeri 1 Bawen tercinta. Oke, langsung saja. Yang pertama materinya Pak Sur adalah struktur kurikulum, yang di sini di dalam struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Bawen itu disusun dengan berlandaskan atau dasar hukumnya adalah yang pertama Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama, madrasah, dan sanawiyah. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 317 tahun 2018 tentang penambahan mata pelajaran informatika pada sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 423.5/5/2010 tentang kurikulum mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa untuk jenjang pendidikan SD, SDLB, MI, dan SMP negeri maupun swasta. Dan tentunya peraturan-peraturan pemerintah yang lain yang berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Ini dasar hukum kita menyusun kurikulum KTSP di dalam melaksanakan kurikulum 2013. Oke, berikutnya, apa itu muatan kurikulum? Muatan, dari kata muatan tentunya adalah konten, isi dari kurikulum yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bawen. Halo, halo, tolong yang mikrofonnya masih nyala dimatikan dulu ya. Ya, terima kasih. Dayanu dimatikan mikrofonnya. Enggak ada suaranya, Pak.
Maaf Pak, mic-nya belum dinyalakan penyalakan. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya nggak kedengeran Pak. Nggak kedengeran Pak. Suaranya hilang kok. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Wah, Pak, suaranya. suaranya tadi Hilang, suaranya hilang. Suaranya hilang, Mbak. suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Halo. Udah, Pak. Sekarang udah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, udah. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah bisa dilihat sekarang. Muatan kurikulum SMP Negeri 1 Bawen tahun 2001-2002 sudah dilihat? Bisa dilihat? Halo? Halo? Bisa ya? Oke. Di dalam muatan kurikulum kita, mata pelajaran yang akan kalian terima nanti dibedakan menjadi 3 komponen dan 3 komponen atau kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, itu pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Dengan distribusi waktu per minggunya, ya ini distribusi waktu dalam setiap minggu ya. Alokasinya PPKN, pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian pendidikan, halo, tolong yang mikrofon, yang mikrofonnya masih bunyi tolong dimatikan ya. Kemudian pendidikan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam. Kemudian kelompok B untuk seni budaya itu 3 jam. Maaf, ini tidak hanya seni rupa nanti ya. Kemudian yang 9 pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu. Prakarya informatika untuk tahun ini kelas 7 di SMP Negeri 1 Bawen untuk mata pelajaran kelompok B nomor 10 ini bukan prakarya tapi informatika atau TIK. Dengan jumlah jam 2 jam per minggu, nanti masih ada tambahan lagi 1 jam itu BP TIK. Jadi TIK-nya ada berapa jam? Ada 3. Ya, yang pertama masuk pada kelompok B, yang kedua adalah BP TIK masuk pada kelompok C. Kemudian bahasa Jawa 2 jam per minggu. Terus nanti ditambah ada pengembangan diri, ini 2 jam plus 1 jam, 1 jam itu upacara, 2 jam itu adalah pembinaan wali kelas dan pengembangan diri. Sehingga totalnya dalam waktu seminggu nanti kalian akan mendapatkan 44 jam pelajaran. Itulah kenapa, maka kemudian nanti kalian akan menerima jadwal pelajaran yang didistribusi ke dalam 44 jam dalam 1 minggu. Paham ya? Nah, terus sekarang kan masih PPKM, Pak, apalagi masih belum boleh PTM. Nah, bagaimana 44 jam itu dibagi? Nah, jadwal kalian makanya itu nanti dalam 44 jam ini tidak distribusi di dalam waktu 1 minggu,
tetapi didistribusikan di dalam 2 minggu. Ini diizinkan karena situasinya masih dalam situasi pandemi COVID, sehingga dalam 2 minggu nanti 44 jam ini baru bisa terpenuhi. Oke ya, sehingga dalam 1 minggu nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran 22 jam. Nah, kita selalu berdoa, berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka di dalam kurikulum dalam kondisi khusus pandemi COVID-19, karena kita belum bisa melaksanakan luring atau pembelajaran PTM di sekolah secara penuh, maka kemudian sekolah kita melaksanakannya dalam bentuk blended, ya, atau daring dan luring dengan uraian sebagai berikut. Kalian bisa baca di situ, pendidikan agama dan budi pekerti jumlah jam per minggu 3 jam, daring 2 jam, luring 1 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam per minggu, 2 jam luring, 2 jam daring, 1 jam luring. Kemudian bahasa Indonesia, mudah-mudahan ini sangat berharap kita segera normal, 2 jam daring, 4 jam luring. Matematika, 5 jam per minggu, 2 jam daring, 3 jam luring. Kemudian IPA, 5 jam per minggu, 2 jam daring, 3 jam daring. Demikian seterusnya, dari seluruh mata pelajaran yang kontennya tadi adalah 44 jam, tapi yang masuk di dalam kelompok mata pelajaran itu hanya 40, yang 4 tadi adalah BPTIK, kemudian ekstrakurikuler, pengembangan diri tadi ya, jam wali kelas dan upacara tidak masuk, sehingga ini jumlah jamnya 40. Diharapkan nanti bisa 50% daring, 50% luring. Ini sekali lagi jika seandainya, dan kita berharap mudah-mudahan kondisinya segera membaik. Begitu ya. Saya lanjutkan sekarang. Oke. Selain struktur kurikulum di atas, dalam kegiatan pembelajaran juga termasuk pengembangan diri dan pembiasaan. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Nah, layanan BK secara klasikal itu 1 jam BDR. Maka di dalam jadwal yang kalian terima kemarin ada jadwal BK kan? Ada tidak? Ada, Pak. Ada, itu 1 jam ya. Upacara bendera, Sabtu sehat, jumlah sehat, dan pembinaan wali kelas sementara ditiadakan dulu. Maka tadi jumlahnya dari 44 menjadi 40. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan tidak? Tentang nanti pelajaran yang kamu dapatkan jumlah jamnya berapa per minggu ya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Tidak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan mikrofonnya dimatikan lagi. Saya lanjutkan. Iya, Pak. Penilaian pembelajaran di SMP Negeri 1 Bawen. Anak-anak, dari semua mapel yang sudah Pak Sur sebutkan tadi, maka kemudian nanti diajarkan oleh Bapak Ibu guru, baik secara daring maupun luring. Kamu akan menerima pembelajaran itu, maka tadi sudah disampaikan oleh Bu Eko, kamu harus rajin-rajin mengikuti pembelajaran. Ya, jangan malas. Harus semangat selalu meskipun itu dalam bentuk daring. Ya. Jangan kendorkan semangat, tetap semangat, harus belajar, harus bisa. Ingat masa depan. Nah, setelah materi pembelajaran dari semua mapel tadi disampaikan oleh Bapak Ibu guru, nanti kalian akan dievaluasi, dinilai. Nah, apanya yang dinilai, Pak? Ya, di dalam kurikulum 2013, penilaian itu terbagi menjadi 3 ranah.
Yang pertama adalah ranah penilaian sikap, yang terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial. Sebelum ini tadi kalian sudah mendapatkan materi dari Bu Eko tentang bagaimana pembinaan terhadap mental kalian supaya kalian punya sikap spiritual yang baik dan sikap sosial yang baik ketika di rumah, ketika dengan Bapak Ibu guru, ya. Sikap spiritual itu bagaimana kamu menjalankan ibadahmu sesuai dengan agamamu, ya. Ini sikap spiritual. Lah, kemudian nanti tekniknya di bawah. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penjelasannya di sini. Oke, yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi. Bagaimana mengobservasi nih? Wong kita nggak bertemu. Bisa, Pak Guru, Bu Guru punya strategi ya. Siapa paling aktif di dalam pembelajaran, di dalam mengumpulkan tugas, di dalam berpartisipasi ketika diskusi, tentunya nanti nilainya akan baik atau sangat baik. Ya. Penilaian antar teman. Nah, nanti satu saat Bapak Ibu guru akan tanya temanmu, si A itu bagaimana kalau di rumah? Rajin tidak? Bagaimana menjalankan ibadahnya? Kalau Islam bagaimana sholatnya? Itu akan ditanyakan temanmu. Ya. Kemudian penilaian terhadap diri sendiri ini mengharapkan kamu jujur. Ketika kamu ditanya jujur enggak? Kamu menilai dirimu sendiri. Nah, itu teknik penilaian sikap. Sekali lagi diobservasi, kamu harus aktif, pembelajaran harus aktif. Tidak, nanti nilaimu bisa tidak baik. Kalau nilainya kurang baik, maka nanti efeknya kamu tidak naik kelas. Gitu ya. Oke, kemudian penilaian sikap spiritual yang dinilai apa saja? Ini kamu baca, ini ada 10 poin ini. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan, dan sebagainya. Ada 10. Nanti kamu bisa lihat di YouTube yang sudah dikirimkan oleh panitia MPLS, ya. Oke, kemudian, yang ketiga, yang kedua adalah penilaian sikap sosial. Ini hubungan kalian dengan orang lain. Kalau sikap spiritual tadi hubungan kalian dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau sikap sosial itu hubungan dengan orang lain. Ini nanti bagaimana kalian kalau diberi tugas jujur enggak mengerjakan sendiri. Dikumpulkan tepat waktu enggak, disiplin. Ketika ada pelajaran kamu aktif enggak, disiplin sesuai jadwal. Santun enggak ketika memberikan komentar di WA Group, di Google Classroom, ya, di Google Meet. Nah, itu nanti kalian akan diobservasi oleh Bapak Ibu guru. Nah, maka jangan main-main nanti kalau kamu tidak punya sikap spiritual yang baik, tidak punya sikap sosial yang baik, ini nanti masuk pada kriteria kenaikan kelas. Nilainya harus minimal baik. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Jadi anak-anak, nanti setelah pembelajaran selesai dalam setiap KD, Bapak Ibu guru akan memberikan penilaian pengetahuan. Jika itu materinya KD 3. Pengetahuan bisa diambil penilaian dari yang pertama adalah tes tertulis dalam bentuk penilaian harian. PTS, apa PTS? Penilaian tengah semester. Pinter. PAS, apa PAS? Penilaian tengah semester. Pinter. PAT, apa PAT? Penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun. Pinter. Oke, semua sudah familiar tentang istilah ini ya. Nah, nanti kalau kita masih situasi seperti sekarang, mudah-mudahan segera pulih, kita penilaian tertulis ini menggunakan Google Form anak-anak. Ketika SD sudah biasa menggunakan Google Form belum? Belum, Bu. Sudah. Mbak. Sudah, alhamdulillah. Oh, ada yang belum?
Ya, yang belum Yatim. Sudah. Alhamdulillah, yang sudah, yang belum nanti akan dipandu bagaimana mengerjakan Google Form ya, sabar. Kemudian yang kedua, Oke, Pak. tes lisan. Ini tanya jawab ketika nanti Ya, Bapak Ibu guru mengadakan Google Meet, kalian ditanya, segera jawab kalau ditanya, itu pasti ada nilainya. Nah, kalau dalam kelas diskusi enak sekali ya. Kemudian bisa dengan penugasan, oke. Penugasan nanti kuis. Biasanya Bapak Ibu guru kalau buat kuis nanti juga pakai Google Form. Nah, atau LKPD. LKPD itu apa? Apa LKPD? Yo. Lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak Ibu guru mungkin mulai minggu ketiga sudah menyiapkan LKPD yang difotokopi, nanti kamu ke sekolah atau bapak ibumu yang ke sekolah mengambil LKPD terkait dengan materi yang sudah diberikan. Nah, LKPD itu kamu kerjakan di rumah, kemudian setelah itu nanti dikumpulkan ke sekolah, dikoreksi oleh bapak ibu guru, itu penugasan. Oke. Yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, tadi sudah penilaian sikap, berikutnya penilaian pengetahuan pada KD3, yang KD4-nya adalah, maaf KI ya, KI4-nya, KD4-nya juga, itu penilaian keterampilan. Apa saja yang diambil dari penilaian keterampilan? Yang pertama adalah praktik atau produk ya. Hasil karya yang dilengkapi dengan prosedur berkarya. Jadi nanti misalnya di seni budaya, karena Pak Sur ngajar seni budaya ya, nanti kalian mendapatkan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, Bapak Ibu guru memberikan instruksi kalian untuk menggambar flora. Apa flora? Tumbuhan. Tumbuhan. Hasil gambarnya. Iya. Kamu praktek menggambar dulu, terus yang diminta produknya, hasil gambarnya seperti apa. Nah, ini produk adalah hasil karyamu. Kemudian mata pelajaran IPA, kamu disuruh mengamati. Ini nanti yang diminta laporannya, itu adalah produk. Kemudian yang kedua, dari keterampilan itu unjuk kerja. Kamu melakukan secara langsung sesuai perintah dari guru atau sesuai petunjuk dalam LKPD. Nah, kamu diminta nanti kalau unjuk kerja itu misalnya, kamu disuruh melakukan gerakan pada mata pelajaran penjas orkes. Kamu melakukan gerakan secara langsung kemudian di video. Itu unjuk kerja. Ya. Kemudian mata pelajaran agama menginginkan kamu mengerjakan sholat, ya. Terus di video ketika kamu sholat, lah itu unjuk kerja. Beda ya. Kalau produk itu hasil, kalau unjuk kerja itu secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga proyek. Proyek ini tugas jangka panjang melalui tahapan dan jadwal serta pemantauan oleh guru dari awal sampai tersusunnya laporan. Nah, ini kemungkinan nanti Bapak Ibu guru juga akan memberikan tugas proyek. Jangka waktunya panjang, terjadwal, setiap saat dikonsultasikan. Misalnya, kamu disuruh meneliti apa, begitu ya. Meneliti tari reog di kampungmu. Ya, kamu harus menemui orang-orang, tokoh-tokoh reog di kampungmu, wawancara, bagaimana gerakan itu dilakukan, bagaimana ceritanya, dan sebagainya. Kamu akhirnya membuat laporan. Itu proyek ya. IPA bisa begitu, matematika bisa begitu, kamu diberi proyek untuk menghitung luas volume rumahmu, termasuk jumlah gendengnya berapa, ubinnya berapa, ya, usuknya berapa, misalnya kamu harus survei ya. Itu proyek, jangkanya panjang, dijadwal nanti dan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Ini. Kemudian yang keempat untuk penilaian keterampilan adalah portofolio, kumpulan karya kalian atau hasil penilaian guru selama proses pembelajaran. Jadi kamu dalam satu semester itu tugasnya apa saja dikumpulkan, dinilai, lah nanti dari kumpulan nilai tugas yang sudah dikerjakan itu menjadi portofolio. Sampai di sini ada pertanyaan tidak?
Tidak, yakin. Enggak ada, Pak. Yakin, Pak. Yakin. Yakin, Pak. Yakin, Pak. Enggak. Oke, kalau yakin, Pak Sur lanjutkan ya. Nanti di akhir kalian saya beri pertanyaan, tolong dijawab, kemudian dikirim hasilnya. Iya, Pak. Ini yang chattingan siapa? Coba ini kok ada beberapa yang... Ayo mikrofonnya dimatikan. Iya, Pak. Ini malah ada yang chattingan di sini. Saya lihat ada yang chattingan di sini, nggak boleh, ya. Nah itu termasuk penilaian sikap, itu nggak menghargai namanya. Ya. Ayo, tadi ada beberapa yang malah chattingan itu, nggak boleh ya. Oke, saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Oke, berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Nah ini yang harus kalian perhatikan lagi, betul-betul. Setelah diberi pembelajaran, setelah dinilai, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan, maka tiba saatnya nanti akan ditentukan kalian naik kelas atau tidak. Oke, kalian dinyatakan naik kelas. Kalian dinyatakan naik kelas dengan kriteria seperti di bawah ini. Yang pertama, kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Jadi tidak boleh di tengah semester naik kelas, tidak boleh. Harus di akhir tahun. Akhir tahun pembelajaran kita adalah di bulan Juni dan Juli. Oke, pintar. Juni. Oke. Ya, di bulan Juni itu setiap akhir tahun pasti ada kenaikan kelas. Lah kalian dinyatakan naik kelas itu seperti apa syaratnya? Yang pertama, hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas. Jadi hasil belajar Bapak Ibu guru. Tadi sesuai dengan struktur kurikulum ada 13 mapel, sudah dinilai itu sebagai hasilnya. Begitu ya. Dan hasil itu nanti yang akan menentukan kalian naik atau tidak. Kemudian peserta didik dinyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditentukan pada setiap mata pelajaran, memperoleh nilai sikap, spiritual, dan sosial minimal baik. Perhatikan baik-baik ini. Yang bersangkutan berarti kalian telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditentukan pada setiap mata pelajaran. Kamu tahu KKM kita berapa? Sudah diberitahu belum? Belum, Pak. Udah, Pak. Belum, Pak. 75. 75 pinter. Dan Dan KKM kita itu KKM multi. Ya, maaf, KKM kita adalah KKM yang semua mata pelajaran sama, yaitu 75. Oke. Dan kalian harus menuntaskan itu dalam 1 semester ke depan. Termasuk semester kedua. Karena itu nanti akan dirata-rata. Selanjutnya adalah memperoleh nilai sikap spiritual dan sosial minimal baik. Camkan ini baik-baik. Tadi sudah Pak Sur sampaikan, kamu harus bisa memiliki sikap yang baik, minimal, syukur-syukur sangat baik ya. Jadi grade-nya itu ada kurang baik, baik, sangat baik. Jika kamu kurang baik, nilai sikapmu baik spiritual maupun sosial, maka kamu tidak naik kelas. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada nilai rapot semester ganjil dan genap. Jadi nanti di rata-rata. Semester ganjil dan genap di rata-rata. Nah, lebih tegasnya di sini. Nah, anak, kalian dinyatakan tidak naik kelas atau harus mengulang di kelas yang sama jika
Yang pertama, hasil belajar paling banyak 2 mata pelajaran pada rata-rata nilai kompetensi aspek pengetahuan dan keterampilan belum mencapai KKM. Jadi kalian boleh ada nilai kurang dari KKM, tapi paling banyak 2. Perhatikan baik-baik. Untuk bisa naik, kalian boleh ada yang rata-ratanya kurang dari KKM, tapi maksimal 2 mata pelajaran. Ya. Dan yang kedua, ketuntasan dihitung menggunakan rata-rata nilai aspek pengetahuan dan keterampilan semester 1 dan 2. Jadi, nanti semester 1, semester 2, dijadikan 1, di rata-rata aspek pengetahuan dan keterampilannya. Nah, rata-rata pengetahuan keterampilan semester 1 berapa, rata-rata pengetahuan keterampilan semester berapa, semester 2 berapa, digabungkan di rata-rata lagi dibagi 2. Berikutnya, penilaian sikap spiritual dan sosial mendapatkan nilai kurang baik. Kamu tidak akan naik kelas jika nilai sikapmu kurang baik. Terus, tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 20 hari selama 1 tahun pelajaran dalam perhitungan minggu efektif kegiatan belajar mengajar setelah mendapatkan pembinaan dari sekolah. Jadi, meskipun daring, kalian tetap dihitung kehadirannya. Ya. Maksimal 20 hari dalam minggu efektif KBM kamu kok tidak ikut, maka kamu terancam tidak naik kelas. Ayo, biye. Pilih aktif apa pilih tidak aktif? Aktif, Pak. Aktif. Pak, piye, Pak? Alhamdulillah. Naik kelas, Pak. Aktif, Pak. Ayo. Harus aktif biar naik kelas ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum menjawab, saya yakin juga pasti jawabannya sama. Aktif, ikut pembelajaran. Karena ada penilaian tidak persentase kehadiran, meskipun dalam bentuk daring. Bapak Ibu guru sudah capek-capek menyiapkan pembelajaran, kemudian mengajar lewat Google Meet. Ternyata anak-anak yang partisipasi hanya sedikit. Ini kan kamu berarti nilai sikapnya juga tidak kurang baik. Maka semuanya saya minta anakku bisa aktif di dalam pembelajaran meskipun itu dalam bentuk daring. Begitu ya? Oke. Saya tanya lagi, ada pertanyaan? Halo. Hai. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong dicatat sekarang. Pak Sur yang tanya, semuanya dijawab, nanti ditulis. Siapin buku, Pak. Yo, siapkan buku. Ya, dari tadi ya. Pak. Pulpenku hilang, cuy. Tapi bohong. Sudah siap? Bentar, Pak. Ambil buku, Pak. Pak, Ambil bukunya ke warung dulu. ayo Pak, gas Pak. Sudah siap? Oke. Sudah Pak. 1. Tolong ditulis 1. Coba. Maaf Pak, suaranya kurang keras. Oh, suaranya kurang keras. Tak Bapak, lagi nulis. Tak pencet lagi. Halo, Pak. Wah, malah coplok. Pak, Pelan-pelan, suaranya Pak. kurang keras Pak. Mosok dari tadi udah. Wes ding, Pak. Wes keras ding, Pak. Sudah Pak. Wah, komen Nomor 1 Pak. Yang sopan. Pak. Yo, Pak, nomor 1, Pak. Biar menyingkat waktu. Pelan-pelan ya, Pak. Iya Pak. Ngelek. Suaranya tuh. Nomor 1, Pak. Suaranya nggak ada Pak. Iya. Hilang, Gus.
Wah, Iso. hilang. Belum ngomong. Ulang, Pak. Udah tak iso. Nggak kedengeran, Pak. Makanya gue menang. Apa? Halo, halo. Yoi. Bisa didengar? Halo, bisa didengar? Bisa. Kecil. Kecil banget. Pak, dengar, Pak. Bisa, Kecil Pak. banget. Ayo saya gimana, Pak? Udah bisa toh, Pak? Oke. Makanya mikrofonmu dimatikan dong. Ya, Pak. Oke. Saya bangga menjadi siswa SMP Negeri 1 Bawen. Sudah? Bentar. Apa, Pak? Saya bangga menjadi Siswa SMP Negeri 1 Bawen. siswa SMP Negeri 1 Bawen. Udah, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Ya, Pak. Maka saya harus, ini kaitannya dengan kurikulum loh ya. Maka saya harus Nah, titik 2 1 2 3. Kamu memberikan 3 alasan kenapa kamu bangga menjadi siswa SMP 1 Bawen. Oh ya, Pak, ya, Pak. Paham toh? Paham, Paham? Diam, boy. Diam. Nomor 2. Pak, nanti jawabannya dikirim ke teman-teman. Ya. Nomor 2. Iya, Pak. Nomor 2, Pak. Ya. Tahun depan Pun, Pak. saya harus naik kelas. Tahun depan saya harus naik kelas. Lanjut, Pak. Yuk. Pak. Oke. Maka saya harus 1, 2, 3 berikan jawabanmu untuk memberikan semangat pada dirimu sendiri dan tahun depan bisa naik kelas. Tahun depan saya harus naik kelas, maka saya harus 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla, 3 bla 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 bla. Oke, 2 soal cukup. Waktu kita habis. Sudah lebih 4 menit. Ini nanti dikumpulkan di mana, Pertanyaan Pak? selanjutnya nanti disampaikan lewat WA. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Berisik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Selawatan. Halo, guys. Musik, gaskan.